Masyarakat menolak pembangunan SPBU di Jalan Urip Sidoarjo, Kecamatan Rantau Utara karena beberapa alasan. Lokasi yang dekat dengan permukiman dan rumah ibadah yang hanya berbatas tembok sehingga masyarakat khawatir bahwa pembangunan SPBU akan mengganggu kenyamanan dan keselamatan mereka. Demikian terungkap di acara mediasi pengusaha dengan masyarakat yang kedua kali di kantor Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Sabtu 15 Februari 2025. Masyarakat khawatir bahwa pembangunan SPBU akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara dan rawan kebakaran. Mediasi itu dijembatani oleh Lurah Binaraga Amir Rahman, Babin Kantipmas Aida Muhammad Arifin Siagian, dan Babinsa Sertu Irfan Hasibuan, serta Kepala Lingkungan Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu. Disebutkan lokasi SPBU tersebut rawan terjadi macet. Hal yang wajar masyarakat khawatir bahwa pembangunan SPBU akan memperburuk kondisi arus lalu lintas di daerah tersebut. Mediasi terlihat cukup alot. Andi alias Muntek, pengusaha tersebut, menawarkan beberapa tawaran kepada masyarakat sekitar yang berkediaman di lingkungan SPBU yang akan berdiri, membuatkan tangki air, membuatkan tembok tinggi pembatas 3 meter dan ketebalan 30 cm, pembagian bantuan tahunan kepada masyarakat, menerima lowongan kerja minimal 50% dari jumlah karyawan, beras 5 kg sebanyak 50 sak. Masyarakat tetap menolak. Dari perwakilan masyarakat menjelaskan sikap mereka terhadap akan berdirinya SPBU. Demikian pantauan reporter Palapa TV di lokasi. Irwan Syahritonga, masyarakat yang menolak SPBU tersebut, menyebutkan bahwa rapat mediasi itu hanya omon-omon dan mereka tetap tidak akan menerima kehadiran SPBU tersebut karena dampaknya mereka yang akan merasakan sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kami tidak akan kalah dan mengalah hanya untuk kepentingan dan keuntungan pengusaha. Bahwa hari ini dilaksanakan mediasi dan mediasi itu bukanlah sebuah keputusan. Kita terus berjuang, namun dalam perjuangan itu belum tahu siapa pemenangnya. Kalau pengusaha tetap bersikukuh dan pemerintah mengizinkan, yang ingin kita tahu apa yang menjadi pertanggungjawaban pengusaha itu buat masyarakat, dan kita terus berjuang. Konfirmasi reporter Palapa TV kepada Andi alias Muntek, pengusaha yang akan mendirikan SPBU di Jalan Urip Sidoarjo, Rantau Prapat, menyampaikan masyarakatnya pro kontra. Mungkin kita terus jalan membangun SPBU tersebut. Lurah Binaraga menyampaikan bila tidak ditemukan kesepakatan akan kita tindak lanjuti nantinya mediasi ke kantor Kecamatan Rantau Utara. Dari warga didapatkan informasi bahwa mereka bersama PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Rantau Utara dan DPP LSM Tawon telah mengirimkan surat kepada DPRD Kabupaten Labuhan Batu untuk dapat dilakukan rapat dengar pendapat tentang penolakan berdirinya SPBU di Jalan Sidoarjo, Rantau Prapat, dan saat ini kita menunggu jadwal RDP tersebut. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV Eka Humbing mengabarkan. Indonesia ini Pak berjuang, Pak. Banyak, Pak. Dengan kroni-kroninya, Pak. Menghasut-hasutan yang dibuat, Pak. 390 tahun, Pak. Ya, tahu Bapak karena itu payah tuh, Pak. Karena banyak, Pak, itu Belandanya banyak, bukan satu Belandanya, Pak. Ada Belanda hitam, ada Belanda putih, ada Belanda merah. Maka setiap perjuangan itu pasti ada yang membela. Itu, Pak. Maka payah Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita di sini mediasi. Dari tadi saya juga, kalau Bapak sudah melihat dengan saya, karena dari pertemuan yang pertama kita, memang mediasi yang pertama memang kurang gitu di apa. Jadi mungkin tadi saya juga sudah kalau memang tidak ada kita ini, memang seperti kata Pak Haji Sepul, tidak ada lah kita di sini kan gitu. Nah, terus kita di sini ada pertemuan. Dari sini kita akan mencari solusi. Dan Pak John perlu ketahui juga, kalau saya ini menjembatani orang berapa sama saya ini. Jangan saya merasa sendiri. Nah, dan perlu Bapak. Dan jangan ada berpikir yang lain sama Bapak. Karena saya dari pemerintah untuk ini. Saya mau dibangunnya nggak tahu. Nih. Ya, ini sholat di masjid. Makanya sebenarnya saya nggak mau ini. Saya serahkan aja ke DPR sana. Saya Bang Andi Sepul. Saya sudah ditelepon sama Andi Sepul, wakil ketua DPR. Tapi kenapa? Benturan sama Bapak. Saya ada kan di sini.
orang nggak tahu. Apa itu? Nah, jadi kalau seperti ini kita, gimana? Apa yang dapat kita nanti? Dijari. Dan mohon maaf lagi. Harus berpikir sehat untuk kedepannya, belakang harinya nanti pasti dia tidak akan setuju. Kenapa? Saya termasuk pribadi sangat dekat. Kalau saya mungkin 50 meter jarak. Silakan dari pihak masyarakat, silakan tanggapi. Yang di depan lah saya bilang lurah dan sebagai tim daripada SPBU saya berbicara sebagai orang tengah atau meluruskan, melempangkan suasana yang mulai panas ya. Saya tidak ada kepentingan itu, bahkan adanya para pedagang kaki lima, saya ketua pedagang kaki lima itu terbutuh melapor sama saya, tapi saya tidak keberatan. Memang di situ ada kewenangan kata itu dari izin, tapi maunya jangan berlarut-larut begini. Suasananya makin panas, akhirnya tidak baik. Bapak-bapak ibu tapi bagi Pak Lurah tapi ngomong ngantuk. Jadi kalau tidak ada jalan keluarnya, kita pertemuan apa bukannya? Tolong cari jalan keluarnya. Itulah temuan sebagai sopan. Itu lingkungan pada Pak. Anak-anak setiap malam tahun baru, setiap malam lebaran main motor Pak. Pernah pikir kita itu akan terjadi kecelakaan, kebakaran yang lain. Yang kedua Pak, ada yang lain, itu bengkel dekat sepeda itu ada bengkel bubur yang senantiasa tetap ada percikan api. Sampai pas sepeda itu. Di depan juga ada bengkel. Ya. Kalau tadi Bapak mengatakan tadi itu sudah mengatakan tadi adalah sudah diarahkan suatu untuk keamanan warga. Di sini tidak ada kita dibantu. Dan dalam hal ini ada SDM tadi. Ya. Kalau mereka Pak terus terang aja Pak, kita transparan aja Pak. Mereka nggak dirugikan Pak, kami yang dirugikan. Kami yang perlu keselamatan kami pikirkan. Kalau mereka nggak dirugikan bisa saja mereka, kita tahu Pak. Sekarang ini prosedur-prosedur bagaimana pemerintahan negara itu. Kami warga yang mengkhawatirkan masalah. Masyarakat yang tidak setuju Bang, tidak sepakat. Apakah dari Palapa TV, apakah bangunan SPBU Abang itu masih berlanjut Bang, dibangun Bang? Ya, Bang. Hah? Apakah masih berlanjut Bang bangunannya? Hah? Kalau itu ya tetap lanjut lah, Kak. Tetap berlanjut Bang. Ya. Tetap berlanjut Bang Andi. Meskipun tidak ada kesepakatan masyarakat, apakah itu berlanjut bangunannya Bang? SPBU-nya Bang? Hah? Bang Andi? Tidak. Hah? Apakah berlanjut Bang Kita Andi? lihat di apa? Di mana Bang? Di lokasi. Ayo. Ya, berarti artinya itu masih tetap berlanjut ya Bang ya? Apa terus dilanjutkan ini Bang? Iya. Belum tahu Bang. Lihat di lokasi dulu lah, Kak. Ya,
Kami sebagai aparat pemerintah, beberapa usaha Babinkan Timas sudah melakukan mediasi antara pihak pertama dan kedua sudah tidak ada kesepakatan antara pihak SPBU dan masyarakat. Untuk ini kami akan menindaklanjutinya, kami akan ke kantor kecamatan pada Pak Camat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Oke, Ya. kasih Pak Lurah. Hari ini mediasinya belum dapat titik temu baik dari warga kepada pihak pengusaha, karena bagaimanapun mediasi pada hari ini tetap itu pemerintah secara yang kami amati dan kami cermati tetap berpihak kepada pengusaha. Kami sebagai warga memohon kepada pemerintah agar tetap berpihak kepada masyarakat yang lemah, karena kami memperjuangkan bagaimana kelangsungan kehidupan kami dan keselamatan kami, anak cucu kami ke depan. Demikian aja Pak Pres, terima kasih. Oke, siapa namanya Bang? Nama saya Joni Wardi Jamba. Oke. Rapat hari ini rapat apa ini Bang? Ini rapat hanya omon-omon, nggak jelas. Diminta damai. Saya tidak mau minta damai. Saya masyarakat yang sepakat satu sepakat dua tidak merasa itu ada SPBU. Saya tidak suka ada SPBU di situ. Rawan kecelakaan. Simpang Siringo-Ringo dan jalan Siringo-Ringo dan Urip itu sering terjadi kecelakaan. Saya tidak mau itu SPBU berdiri. Jangan diadakan untuk mediasi tapi untuk damai. Saya tidak suka itu. Itu nggak betul. Mediasi itu bukan hanya untuk memutuskan. Indonesia itu berjuang, Pak. Iya. Tidak pernah Indonesia mengatakan kami kalah dalam berjuang. Dengan pengkhianat-pengkhianat di bawahnya. Oke Bang. Bang. Tidak pernah Indonesia itu berjuang mengatakan kami kalah. Kami tidak pernah kalah, Pak. Indonesia, Pak. Oke, makasih Pak. Siapa namanya Pak? Nama saya Irwan Saritonga. Oke. Kami tidak pernah kalah. Indonesia berjuang tidak pernah mengatakan kami kalah. Oke. Statement Abang dari masyarakat ini. Kalau menurut saya, hari ini kita kan diundangkan untuk mediasi. Iya. Yang namanya mediasi itu kan mencari titik temu untuk kesepakatan dan mufakat. Kan gitu, Pak. Bukan mencari keributan. Iya. Dalam arti, di dalam hal memperjuangkan SPBU ini, kita juga kan bukan main-main ini. Iya. Kan itu. Kita tetap berjuang untuk masyarakat. Cuman kita ketahui, kan itu. Mana tahu, ini kan sama-sama berjuang, pasti ada pemenang. Iya. Benar kan? Pasti ada pemenang di antara satu. Jadi apabila kita menang, syukur alhamdulillah itu SPBU tutup. Tapi kalau kita kalah, kita juga nggak mau runyam. Makanya saya biasa sampaikan tadi, kalau kami kalah, apa kira-kira kontribusi dari itu? Itu aja. Oke, Bang Saiful.